Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman keliling di kebun pisang saya yang saat ini sudah berusia 5 bulan. Itu kebunnya 5 bulan. Hari ini ketepatan hari Sabtu, jadi libur kerja, saya menyempatkan untuk merawat pisang yang rumputnya sudah mulai tebal, gulma-gulma pengganggu sudah tinggi dan menyelimuti si pisang itu sendiri. Kasihan kalau tidak segera dihilangkan, segera dibasmi rumput tersebut. Nanti saya dalam membasmi gulma akan menggunakan herbisida. Saya semprot jadi ringkas, efektif, tahan lama. Saya menggunakan herbisida yang sistemik. Kalau yang seperti ini semprotan abah, karena menanam waluh, ingin waluh itu labu kuning, teman-teman. Jadi disemprot ingin cepat segera mati menggunakan herbisida kontak hijau warnanya. Kalau yang sistemik itu warna cairannya kuning pekat. Baiklah, saya ingin mengajak teman-teman keliling-keliling kebun pisang saya, memperkenalkan kebun pisang saya yang berusia 5 bulan. Sudah lumayan tinggi dan sudah mulai keluar tunas-tunas anakannya, sudah mulai subur. Anakannya subur. Ini tanaman waluh abah. Kasihan beberapa hari ini, akhir-akhir ini panas. Jadi dalam menanam pisang di kebun ini kita membuat bedengan atau tembokan atau pematang itu dengan lebar sekitar 5 meter atau 6 meter menggunakan ekskavator, alat berat, karena ingin yang tabukan atau tembokannya itu tinggi, jadi masa tanamnya atau masa budidayanya agak lebih panjang karena tidak lekas turun. Jenis pisang yang saya budidayakan ini adalah pisang kepok atau pisang pulau Kalimantan tepatnya. Di sini saya menanam dengan cara zigzag. Jadi dalam satu lajur pematang atau tembokan ini saya isi 2 baris dan saling bersilang. Tujuannya kenapa? Agar supaya antar daun pisang baris pertama dan baris kedua itu tidak saling ketemu, dan menghindari di tengah pematang ini yang nanti jadi akses ketika kita panen dan mengangkut hasil buahnya itu selalu mendapat paparan matahari langsung, jadi tidak mudah becek ketika musim penghujan. Di sana itu rumputnya sudah mulai menebal dan nanti kita akan basmi gulma-gulma pengganggu itu. Kita lanjut. Ini baris pertama. Kebun pisang yang saya miliki di sini ada 6 pematang atau 6 tembokan, dan di antar pematang atau tembokan tersebut bekas galiannya itu menjadi kolam. Harusnya kolam ini potensial kalau punya modal dan waktu yang cukup untuk membudidayakan ikan nila, patin, dan sebagainya yang mudah perawatannya. Seperti ini. Ini baris kedua. Ini ada terong asam atau bahasa kami di sini rembang. Ini ditanam ketika setelah selesai menanam pisang,
lalu ditanami rembang ini karena kemarin masih agak luas, belum terlalu beranak si pohon pisang ini, jadi harapannya memungkinkan lah sampai nanti ketika terong asam ini panen. Ternyata di luar dugaan, di sini ketika si terong asam ini mulai berbunga, pisang sudah rimbun, jadi kurang mendapat cahaya matahari langsung. Kasihan, pohonnya agak ngerdil dan kurang bagus, tapi buahnya lumayan bagus. Buahnya lumayan besar-besar. Ini nanti kita akan lakukan penyemprotan gulma-gulma pengganggu. Ini tembokan atau pematang yang ketiga di sini. Bekas kemarin ditanami waluh atau labu kuning. Jadi sudah selesai dipanen, pohonnya sudah mulai mati. Nanti saya akan semprot rumputnya, saya matikan rumputnya. Rencananya karena ini masih agak belum terlalu rimbun pohon pisangnya, jadi saya mau tanami cabai. Karena harga cabai mudahan harapannya nanti tetap bertahan di harga yang mahal tinggi. Mudahan ada rezeki di sini. Rencananya saya tanam itu di lajur tengah ini, di tengah, di samping, di sela pohon pisang ini, kanan dan kirinya. Mudahan ada rezeki di sini. Ini pohon pisang moli subur, itu pisang kepok atau pisang pulau. Baris pematang keempat. Di sini ditanami kembali waluh atau labu kuning oleh Abah karena katanya sayang nggak dimanfaatkan di sela pohon pisang yang masih belum terlalu rindang. Karena saya sendiri kurang punya waktu bisa ke kebun atau merawat kebun itu ketika hari libur Sabtu Minggu dan sore itu. Ini daun singkong seluang, ini pohon pepaya. Kolam yang potensial, tapi sayang tidak dimanfaatkan. Ini baris kelima, sama sudah ditanami waluh kuning. Ini nanti sekalian setelah melakukan pembasmian gulma, saya mau membersihkan kelaras-kelaras pisang yang sudah mulai kuning, kering, karena tidak enak dipandang mata. Alhamdulillah sudah saya pupuk 2 kali. Selingan pohon pisang mauli sama kolam lagi. Ini pematang yang keenam, sudah tumbuh tinggi tanaman labu kuningnya, tanaman Abah. Ini semaian cabai yang rencananya saya akan tanam di pematang yang baris ketiga. Kasihan, panas, tidak disiram tadi pagi. Sebentar lagi mungkin 7 hari ke depan sudah bisa ditanam.
panas teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini karena 2 mingguan ini saya tidak ke kebun, dan kemarin ada abah bilang karena abah yang setiap hari ke kebun merawat tanaman labu kuningnya ini, ada bilang di tembokan yang ke-6 itu ada yang kena virus bilangnya. Dan ini seperti ini. Ini kalau di tempat kami umumnya disebut ya virus. Petani-petani sini menyebut biasanya kena virus penyakit layu fusarium. Harus segera dimusnahkan, dicongkel sampai ke akarnya lalu dibuang atau dibakar. Dan anaknya ini pun harus dimusnahkan, tidak bisa dipelihara karena ini sudah menginfeksi ke seluruh bonggol pisang ini, sudah menyebar. Penyakit ini penyakit yang sangat jadi momok yang menakutkan untuk petani pisang di perkebunan pisang daerah kami. Daerah tropis subtropis memang penyakit layu fusarium inilah yang menjadi salah satu penyebab utama gagalnya berkebun pisang. Ciri-ciri pohon pisang yang kena penyakit ini, kalau di awal itu dicermati dari daun yang paling ujung atau daun pupus itu layu menguning. Ketika pelepah daun di bawahnya itu masih hijau, masih terlihat normal, segar, tapi di pupusnya itu layu dan kuning. Itu salah satu tanda-tandanya, ciri-ciri awal. Dan ciri-ciri kedua itu ketika dipotong batangnya, di buku tengah batangnya itu berwarna coklat melingkar di buku tengahnya. Dan ketika pisang ini terkena penyakitnya saat berbuah, ketika dipotong buah pisangnya itu berwarna coklat kehitaman dan seluruh buahnya itu pun rusak, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ini nanti sore saya rencananya harus segera membongkar ini dan segera dimusnahkan. Karena sebelumnya di sini ada satu pokok pohon pisang yang sudah kena, dari bawaan bibitnya sudah dibuang di sana itu, ternyata menular ke pokok satunya. Oh ya, saya jelaskan di sini. Saya menanamnya itu sistemnya 1 titik tanam itu diisi 2 bibit, 2 bonggol pisang. Harapannya ketika panen itu 1 rapun itu 2 tandan yang kita petik. Kita lanjut.
pepaya California. Tapi kelihatannya ini pepaya laki, cuma keluar kembang, tidak menjadi buah. Oh, ini pepaya yang keluar buahnya. Ini saya yang menanam, cuma saya tabur-tabur gitu aja biji pepayanya. Biji pepaya yang saya peroleh dari beli buahnya di toko buah. Lalu bijinya saya tabur di sini. Alhamdulillah ada yang mau tumbuh dan tumbuh besar lalu berbuah. Nah, seperti itu. Lumayan. Seperti ini. Di sini petani pekebun pisang di daerah kami dalam penyiapan lahan budidayanya dengan cara membuat baluran atau tembokan atau pematang menggunakan ekskavator alat berat. Jadi terlihat tinggi untuk dari muka air ke atasnya. Ini belum ditanami pisang karena menunggu tanahnya agak rata sedikit dengan harapan lekas dapat hujan yang intens, jadi membantu untuk mempercepat nutupnya retak-retak tanah tersebut, jadi bisa segera ditanami. Alhamdulillah panas hari ini, jadi liburan kami ya ini di kebun pisang. Demikian tadi video perkenalan kebun pisang saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila video ini bermanfaat, jangan sungkan, silahkan teman-teman bagikan ke media sosial teman-teman. Dan untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan sudah siang, waktunya kita makan. Alhamdulillah.